Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madles dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Anda pasti sudah sering mendengar penyakit ambeien alias wasir gitu ya. Kalau kita ngomongin ambeien tuh yang dipikirin kita tuh, aduh itu pasti sakit banget ya. Duduk nggak nyaman, jalan juga nggak nyaman, kerasa sakit, dan lain sebagainya. Ambeien ini merupakan salah satu penyakit yang momok juga ya. Karena mungkin nggak kelihatan sama orang tapi bikin kita hidupnya jadi kurang nyaman. Akhirnya apa? Kualitas hidupnya juga pasti menurun. Nah, semua orang berisiko mengalami ambeien alias wasir. Nah, salah satunya adalah ibu hamil. Nah, kita kan kepikiran ya, kalau ibu hamil berarti kan dia akan segera melahirkan, proses persalinan. Nah, salah satu proses persalinan itu kan dengan normal. Nah, normal itu kan pasti ada mengedannya ya, mengedan gitu ya. Nah, ini menjadi salah satu hal yang harus dikhawatirkan juga ketika ada ibu hamil yang mengalami ambeien. Nah, berarti harus diatasi. Gimana ya cara mengatasi ambeien pada ibu hamil? Makanya inilah topik yang akan kita bahas hari ini ya. Gimana cara mengatasi ambeien pada ibu hamil. Nah, ngomongin tentang ibu hamil gitu ya. Pasti kan ujung-ujungnya at the end of the day-nya bahwa mereka akan melahirkan atau proses persalinan. Nah, ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk memperlancar proses persalinan nanti ya. Kita, bukan kita ya, mesti ibu hamil. Kalau aku kan nggak hamil ya pemirsa ya. Nah, seperti itu. Jadi, kita akan membahas terlebih dahulu nih beberapa senam hamil yang bisa dilakukan untuk memperlancar proses persalinan. Kita lihat yang pertama. Senamnya adalah wall push up. Nah, kalau selama ini kita sering melihat push up itu seperti yang ada di layar ya. Itu dia ke lantai seperti itu ya. Nah, ini biasa ya, kita tahu push up seperti itu. Tapi untuk ibu hamil kayaknya nggak memungkinkan ya, apalagi ibu hamil yang mungkin kembar gitu ya, jadi banyak banget. Takutnya kan mentok gitu ya perutnya ya. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan wall push up. Jadi ibu hamil ini bisa melakukan senam wall push up seperti ini. Posnya hampir sama sih, cuman di convert aja ya, maksudnya dari lantai jadi tembok atau dinding seperti itu. Gerakannya hampir sama gitu ya, dengan misal ini dinding terus kita kakinya selebar bahu. Nah, seperti itu, gerakan seperti itu ya, dan usahakan supaya tidak ujung perutnya ini, ujung kehamilan di perutnya ini tidak menyentuh dinding ya, karena bisa berbahaya gitu ya. Jadi salah satu olahraga yang bisa dilakukan atau senam yang bisa dilakukan untuk ibu hamil adalah wall push up. Kita lanjut yang kedua adalah step up. Step up ini penting banget ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita mungkin gerakan step up ini kalau kita lagi kayak mau naik tangga, betul nggak? Tak, tak, tak. Tapi kalau naik ke tangga kan too risky ya, terlalu berisiko untuk ibu hamil. Sebisa mungkin agak mengurangi aktivitas untuk naik turun tangga. Nah, tapi kalau senam yang step up ini, senam untuk ibu hamil yang step up ini tidak harus naik tangga sih. Maksudnya kita bisa menyediakan apa ya, seperti kursi kecil lah ya gitu ya, yang biasa untuk duduk-duduk gitu ya. Jadi tapi harus dipastikan juga ya, maksudnya permukaan di atas si kursi kecil ini atau mungkin balok dan lain sebagainya itu harus benar-benar tidak licin dan benar-benar aman gitu ya. Karena kan harus dipijak sama si ibu hamil ini sendiri. Dan kadang-kadang kan mungkin ibu hamil agak kurang balance, agak kurang seimbang. Jadi harus dipastikan. Jadi kayak naik turun. Ini bisa baik ya untuk kesehatan ibu hamil. Oke, kita lanjut yang ketiga pemirsa. Squat hamil. Nah, ini penting banget ya. Kalau selama ini mungkin lumayan agak enak ya kita melakukan squat. Tapi ini akan challenge tersendiri bagi ibu hamil karena ada perutnya yang gede gitu ya. Nah, ini juga baik untuk ibu hamil dan membantu proses persalinan lebih lancar ke depan seperti itu ya. Jadi harus dipastikan bahwa kaki selebar bahu gitu ya, terus tangan ke depan. Lakukan hampir jongkok gitu ya. Tapi harus dipastikan juga jangan terlalu berlebihan juga ya. Kita kan sebagai ibu hamil dan kita ngerti ya, masa besar kehamilan di perut si ibu hamilnya sebesar seperti apa, kita bisa mengira-ngira seperti itu. Jadi upayakan dari atas sampai bawah gitu, hampir jongkok seperti itu. Ini juga bagus untuk ibu hamil. Oke, kita lanjut yang keempat pemirsa. Cow pose. Nah, ini ya, jadi posenya ini seperti sapi gitu ya. Jadi ini juga nggak perlu alat sih. Jadi kayak kita posisinya sama kayak sapi atau kayak merangkak deh gitu ya, kayak bayi merangkak seperti itu. Kemudian beberapa gerakan kita lakukan gitu ya untuk ibu hamil. Nah, ini juga bagus untuk kesehatan ibu hamil dan kabarnya juga baik untuk proses persalinan nanti supaya lebih lancar. Oke, kita lihat yang terakhir pemirsa, senamnya apa?
Gerakan kupu-kupu. Kalau ada berenang, gerakan kupu-kupu ini beda lagi ya. Jadi kita posisinya itu kayak prenatal yoga gitu ya. Jadi yoga untuk ibu hamil seperti itu. Jadi kalau kita duduk bukan bersila ya. Jadi kayak telapak kakinya itu saling ketemu gitu ya. Nah seperti di gambar ya, bisa dilihat tuh telapak kakinya ketemu gitu. Terus kita ya ada inhale exhale juga. Nah ini juga secara tidak langsung bisa efek ke mental health juga gitu. Jadi lebih tenang gitu ya. Jadi lebih mindfulness juga gitu ya, mindful, dan pastinya kesehatan ibu hamilnya juga pasti akan lebih terjaga dan siap untuk proses delivery alias proses melahirkan. Oke, itu tadi beberapa senam yang bisa dilakukan oleh ibu hamil dan kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa senam yang bisa dilakukan oleh ibu hamil. Ada banyak ya manfaatnya untuk kehamilannya juga, untuk proses memperlancar persalinannya juga dan lain sebagainya ya. Nah, untuk membahas beberapa senam untuk ibu hamil dan manfaatnya nih telah bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Edihan SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi dari Rumah Sakit Atma Jaya. Selamat pagi Dok, apa kabar Dok? Sehat Dok? Sehat. Salam sehat, sehat selalu. Semoga kita sehat terus ya Dok ya. Kita bisa menghadapi 2023 yang lebih indah ya Dok ya. Meskipun ada berita-berita apalah di luar sana, kita harus tetap happy ya Dok ya. Betul. Supaya happy, ibu hamil juga happy, proses persalinan lancar gitu ya Dok ya. Nah, hari ini kita cowok-cowok ngomongin ibu hamil ya Dok. Ya. Gak apa-apa. Oke Dok, kita akan bahas terlebih dulu senam nih Dok. Senam untuk ibu hamil. Sering kita mendengar salah satu cara untuk ya biar ibu hamilnya sehat, proses persalinan lancar itu bisa dilakukan dengan senam hamil gitu ya. Yang pertama adalah wall push up. Nah, biasanya kalau push up kan di lantai itu Dok. Sekarang itu wall push up. Nah, ini kira-kira manfaat untuk ibu hamil apa sih Dok? Nah, sebelum kita berbicara langsung ke wall push up, kita manfaat olahraga untuk ibu hamil itu sebenarnya kalau dari awal itu kita rutin melakukan olahraga 2-3 kali seminggu, 30 menit sekali, dia mengurangi resiko untuk hipertensi dalam kehamilan, diabetes dalam kehamilan, dan sebagainya. Nah, salah satu fungsi dari senam hamil itu membantu mempersiapkan kita dalam proses menuju persalinan dari salah satunya. Nah, wall push up ini sebenarnya modifikasi dari push up. Karena pada ibu hamil seperti yang tadi mungkin sudah disampaikan di awal ya, waktu sebelum teaser itu, modifikasi dari push up. Karena ibu hamil kan mungkin perutnya sudah gede ya dari ininya. Jadi wall push up itu dia terutama melatih otot-otot bicep, pektor dada dan sebagainya. Jadi pada saat ibunya mengedan dan sebagainya untuk membantu proses pernafasan, jadi ngedannya mungkin lebih kuat, jadi nafasnya lebih panjang sehingga pada akhirnya membantu pada saat ibunya proses mengedan, menarik nafasnya yang benar dan sebagainya, melatih otot-otot bagian atas, inti bagian atas. Ya, jadi wall push up itu manfaatnya seperti itu ya untuk ibu hamil, karena bagaimanapun ya secara fisik dan mental harus dipersiapkan gitu ya Dok ya. Betul. Oke, wall push up itu modifikasi dari yang biasa push up di lantai ya. Karena kan kadang-kadang kita push up di lantai itu kan takut jatuh atau apa, kan lebih stabil dengan wall push up mungkin. Takutnya malah ada yang mentok juga ya Dok di lantai. Karena terlalu besar perutnya. Iya, nanti malah jadi jungkat-jungkit ya Dok ya. Oke Dok, kita lanjut yang kedua. Adalah step up. Nah, step up ini kan memang bagus, tapi nggak tahu ya kalau kita di pikirannya kayak agak berisiko gitu nggak sih Dok? Tapi kan mungkin nggak yang step up yang tinggi-tinggi banget ya Dok ya, tapi untuk yang kayak balok kecil gitu ya. Kayak balok kecil, nggak berapa tinggi, jadi kita melatih otot kaki terutama dari ini, fleksibilitas, jadi kita melatih daya tahan dari sebagainya juga. Ya syaratnya itu salah satunya itu jangan licin, jangan misalnya tempat step up-nya itu licin dan sebagainya sehingga menyebabkan ibunya jatuh. Jadi ya mungkin dilatih berulang dan sebagainya ini sehingga otot-otot bagian kaki lebih kuat dari ininya. Dan lebih siap untuk menghadapi proses persalinan ya. Karena kadang-kadang ada ibu yang belum bahasanya kalau olahraga gini kan warming up-nya ya Dok ya untuk menjelang proses persalinan. Nah, kalau kayak gini kan otot-otot segala macam udah siap gitu ya. Oke, jadi jangan lupa untuk step up kalau Anda sekarang lagi hamil dan siap-siap untuk proses persalinan ya. Tapi harus dipastikan tempatnya jangan licin ya Dok ya, gitu ya, dan jangan terlalu tinggi juga, dan pastikan di bawahnya ini alasnya yang licin itu tidak harus atasnya, yang bawahnya juga ya Dok. Nanti atasnya nggak licin tapi bawahnya
kan bahaya juga ya, nanti bisa terpelanting ya. Kita lanjut yang ketiga dok, squat hamil. Nah squat hamil ini mungkin agak effort juga ya dok, karena Betul. agak effort juga nih dok, gitu agak ketekan Jadi gimana tuh dok? salah satu fungsinya squat hamil itu dia melatih fleksibilitas dari otot-otot dasar panggul, sehingga dia pada saat mengedan bayinya melewati dasar panggul dan sebagainya untuk keluar, dia lebih fleksibel, sehingga membantu proses kelancaran pada saat melahirkan. Jadi lebih fleksibel ya, karena kita tahu dia posisinya dia begitu. Apalagi kalau untuk orang yang mau ibu hamil yang mau melahirkan secara normal ya dok, ya, itu harus Betul. sudah biasa banget ya, jadi otot-otot di sekitar. Otot-otot sekitar, otot paha dalam, kemudian otot dasar panggul kan dia squat begitu, dia melatih dia dari ini. Betul ya. Jadi kalau yang mau lahiran segera dipersiapkan. Kita lanjut yang selanjutnya, cow pose. Nah cow pose ini kayak ngerangkak kayak sapi gitu ya dok ya. Betul. Itu juga gimana dok? Nah, cow pose itu sebenarnya dia intinya untuk melatih namanya tulang belakang kita. Jadi lebih fleksibel, karena kita tahu wanita hamil itu kan seperti membawa sesuatu yang berat di mana-mana, beban ya dari ininya. Jadi kan sering merasakan pegel-pegel di bagian punggung belakang dan sebagainya. Jadi dengan cow pose itu kita melatih otot punggung belakang sehingga rasa nyerinya itu, rasa pegelnya itu dia berkurang, dan fleksibilitas salah satunya juga untuk otot-otot bagian perutnya, dan juga membantu untuk supaya posisi bayinya pada posisi yang benar. Tapi kalau cow pose kan berarti, kayak gini dok, di bawah kan berarti perutnya itu ada di bawah gitu ya dok ya, dan itu kan mungkin bebannya jadi kayak agak berat ke bawah, itu nggak apa-apa dok, maksudnya aman? Nggak atau gimana? apa-apa sih, aman dari ini. Oke, jadi nggak apa-apa ya, nggak masalah walaupun posisi bayinya dia ada di bawah seperti itu ya. Betul. Karena kan seperti sapi. Oke ya, kita lanjut yang terakhir ya dok ya. Gerakan kupu-kupu. Nah ini kan kayak semacam kayak yoga gitu ya dok ya. Betul. Dan bisa menyeimbangkan mental juga atau gimana tuh dok kalau untuk gerakan kupu-kupu? Jadi salah satunya itu ya dia juga melatih fleksibilitas dari otot ini ya, dari tulang terutama pada saat itu kepala melewatin, dia kan melatih tulang panggulnya itu lebih fleksibel. Jadi pada saat sininya juga fleksibel. Kita tahu posisinya pada saat ibunya mengedan kan harusnya dia ini. Jadi dia tidak kaku, dan fleksibilitasnya dari otot-otot dari sakrum, dari ininya semuanya dia jauh lebih ini fleksibel ya, dan jadi siap semoga persalinannya lancar jadinya. Nah itu deh ya, jadi bisa dilakukan. Ini sebenarnya hal-hal yang simpel yang bisa dilakukan simple, di rumah gitu ya dok ya. Menolong untuk kesehatan, membantu proses persalinan supaya lancar juga. Nah itu dia ya, mental mungkin udah disupport sama keluarga, sekarang tinggal latihan supaya fisiknya juga ready untuk melakukan proses delivery-nya ya. Oke dok, terima kasih ya. Nanti kita lanjut lagi di segmen selanjutnya ngomongin tentang ambeien pada ibu hamil ya dok ya. Karena mungkin ini jadi concern juga para ibu hamil. Aku mau lahiran normal nih, tapi kok ada wasir, ada ambeien, gimana gitu ya dok. Nanti kita bahas ya. Oke pemirsa, bagi Anda yang punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dafamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini, gimana sih cara mengatasi ambeien atau wasir ya pada ibu hamil. Ini kan menjadi concernnya ibu hamil ya, apalagi mungkin Anda sering dengar ya, mungkin Anda sendiri atau mungkin teman-teman Anda, kerabat keluarga Anda yang mengalami ambeien waktu hamil, itu katanya kok kayaknya gede, malah lebih gede gitu ya. Nah kalau Anda mengalaminya sekarang atau ada yang tahu gitu ya sekarang sedang mengalaminya, boleh disimak ya episode kali ini untuk mengetahui bagaimana sih cara mengatasinya. Dan kalau mau tanya boleh ya di 021 290 3244 atau di Instagram kami di @dafamily. Kita masih bersama dengan Dr. Edihan SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi dari Rumah Sakit Atma Jaya. Dok, kita lanjut lagi ya dok ya. Ambeien. Gimana ya, itu bikin gak nyaman banget. Untuk yang mengalami, mereka sering cerita mau duduk, mau berdiri, mau ngapain, jungkir balik tetap gak nyaman karena ada sesuatu yang asing ya dok, yang kerasa asing di bagian belakang itu gitu dok. Nah sebenarnya ambeien itu apa sih dok? Jadi ambeien itu adalah
pelebaran dari pembuluh darah yang terutama ada di bagian anus dari tempat buang air besar. Jadi ambeien ini umum terjadi pada ibu hamil. Lumayan hampir sekitar 30-40%. Karena sebenarnya ini ada proses fisiologis, bukan fisiologis, proses yang lumayan sering karena pada ibu hamil itu kan ada pertumbuhan bayi dalam perut ya, sehingga menyebabkan tekanan perutnya kan akan tambah tinggi. Jadi salah satunya itu faktor resiko untuk timbulnya ambeien. Terus kedua itu di ibu hamil itu biasanya kan agak karena pengaruh hormon tertentu, dia agak susah BAB, sembelit jadinya. Jadi sehingga pada ibu hamil itu dia suka mengedan, jadinya mengedan, dan ini sehingga faktor resiko untuk timbulnya ambeien. Nah, salah satunya juga misalnya itu dan diciptakan Tuhan kan aliran pembuluh darah itu ke arah panggul, terutama ke arah kandungan itu akan semakin bertambah. Jadi dia resikonya menimbulkan ambeien. Jadi terutama apabila ibu-ibu kurang makan serat, kurang minum air, jadi lumayan sering kita temukan 30-40% pada Oke, ibu hamil. berarti itu dengan beberapa kondisi tadi 30-40% itu lumayan tinggi ya dok ya? Lumayan tinggi banget, hampir dengan setengahnya. derajat yang berbeda-beda. Dengan derajat yang berbeda-beda. Nah, tadi dokter menyebut berarti ada masalah, bukan masalah ya, ada faktor salah satunya dari pola makan dong dok, dan pola hidup makan, gimana betul. tuh? Pola makannya misalnya ibunya kadang-kadang kan kita tahu ibu hamil itu kan agak picky ya soal makanan dan sebagainya, tergantung. Picky dan tidak bisa menerima kayak ya dok ya kan, kadang-kadang bau makanan sesuatu yang biasanya suka tiba-tiba tuh jadi gitu. Terutama pada trimester pertama ya, 3-4 bulan pertama mereka agak picky. Nah, untuk kita berbicara dalam hal untuk mencegah ambeien ini, biasanya kita anjurin banyak minum air, 8-12 gelas per hari. Cuma ya mungkin nggak sekaligus langsung minum ya, langsung pasti kembung langsung. Nah, kemudian anjurannya itu serat. Serat, kenapa makanan yang berserat? Karena dengan makanan yang berserat itu BAB kita lancar. Jadi tidak keras, tidak ini, jangan menahan BAB. Jadi sehingga proses untuk mengeluarkan BAB-nya itu lancar. Sehingga faktor resiko terjadinya ambeien itu lebih minimal. Lebih kecil ya dok ya. Oke. Nah, itu beberapa faktor yang bisa akhirnya membawa si ibu hamil ini mengalami ambeien atau wasir seperti itu. Nah, itu kan 30-40%. Masih ada 50-60% yang tidak mengalami ambeien. Nah, kira-kira yang tidak mengalami ambeien ini kenapa dok? Maksudnya apakah mereka terpengaruh dari pola makan yang mungkin sehat dan minum dan lain sebagainya, atau mungkin ada faktor yang lain yang di luar itu mereka tidak mengalami ambeien gitu? Mungkin dari faktor genetik bisa, faktor pola makan yang baik, dan olahraga juga membantu kan memperlancar peredaran darah karena kan untuk pelebaran pembuluh darah di sana. Kemudian ya minumnya cukup, makannya itu yang berserat cukup. Mungkin faktor yang itu yang harus dimodifikasi. Oke. Kalau genetik itu berarti maksudnya kayak orang tua kita, maksudnya si ibunya tidak serta-merta sih, Pak. Mungkin biasanya karena mungkin ini kan tergantung pembuluh darahnya, jadi tipe pembuluh darahnya yang gampang melebar nggak atau ininya dan sebagainya kan berbeda-beda ya untuk setiap orangnya. Oke. Tapi biasanya dia sering muncul itu mulai dari kapan sih dok? Maksudnya di minggu keberapa ketika ibu hamil kan tadi presentasinya lumayan tinggi ya, 30-40%. Berarti kasusnya harusnya banyak kan seperti itu. Nah, selama ini tuh biasanya mulai muncul itu di kapan? Rata-rata di trimester kedua sampai ketiga mulai. Karena pada trimester ketiga itu kan lumayan udah mulai gede tuh ya dari ini. Ada tekanan ya. Tekanan perutnya kan. Nah, ini kita bayangin yang tidak hamil itu kan mungkin rahimnya masih kecil. Nah, sekarang itu bayinya itu menempati hampir seluruh bagian perut kita dari ininya ya. Nah, mulai dari jadi organ panggul, dia jadi organ dari perut. Sehingga tekanan dari perut kita kan jadi membesar, satu faktor risiko. Sering kita temukan, cuma ya derajatnya berbeda-beda. Nah, derajat, sebelum kita ngomongin derajat, sebenarnya si ibu hamil yang mengalami ambeien ini itu tuh benar-benar terjadi hanya pada pas hamil dan karena ada tekanan tadi ya dok ya, akhirnya bisa menyebabkan ambeien, atau sebenarnya dia pernah punya riwayat ambeien, atau
apa ya bahasnya, bibit lah gitu, ada bibit ini menuju ke ambeien nih. Karena kan banyak juga orang laki-laki yang mengalami ambeien dan tidak hamil ya dok ya, seperti itu kan. Tapi mereka kan berarti nggak ada tekanan di rahimnya, rahim juga nggak ada kan, seperti itu. Nah gimana dok, apakah ini hanya untuk ibu hamil yang punya bibit atau punya faktor risiko menuju ke entah genetik dan lain sebagainya, ke wasir atau gimana? Gini, semua orang bisa kena wasir, baik wanita, baik pria itu bisa kena wasir. Nah, mungkin pada ibu hamil itu resikonya lebih tinggi karena faktor-faktor yang saya sebutkan tadi, adanya bayi dalam ini mempertinggi tekanan pada perut. Kemudian dengan hamilnya itu memang diciptakan kan aliran darah ke dalam panggul, organ panggul itu akan otomatis lebih banyak. Kemudian karena hormon tertentu terutama progesteron kan mungkin pergerakan ususnya jadi lebih lambat sehingga menyebabkan mungkin dia lebih sembelit dan sebagainya. Itu faktor resiko. Nah, bisa aja dia terjadi pada orang yang tidak hamil, laki-laki juga dan sebagainya. Nah, terutama yang kurang makan serat sehingga kita sembelit, kurang minum air sehingga BAB kita keras dan sebagainya. Nah, faktor-faktor itu bisa terjadi pada semua orang aja yang dietnya kurang baik. Oke. Memang semuanya berisiko ya dok ya, tapi mungkin ada beberapa faktor risiko yang bisa menyebabkan lebih tinggi, salah satunya adalah ibu hamil. Ibu hamil karena tekanan tadi dan faktor yang saya sebutkan tadi. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang tekanan dok, di rahimnya kan ada ibu hamil yang hamilnya itu satu janin. Ya. Ada yang kembar, kembar 2, kembar 3, mungkin kembar 4 gitu ya. Dan mungkin lebih dari itu ada gitu. Nah apakah, nah ini analogi orang awam ya dok ya, maksudnya tekanan 1 mungkin tekanannya nggak begitu gede, jadi risiko untuk munculnya si ambeien mungkin kecil gitu. Atau gini kondisinya, wah kalau anaknya kembar berarti kan ada 2 tuh, tekanannya makin gede dok, apalagi 3. Itu pengaruh juga nggak, maksudnya semakin banyak janin yang dikandung maka risiko mengalami ambeien semakin besar karena mungkin tekanannya lebih gede dok, atau gimana tuh? Ya, semakin banyak janin yang dikandung tentu tekanan dalam perut itu akan semakin besar. Nah, salah satu yang kalau kita berbicara mengenai hal lain, misalnya pada kehamilan kembar dan sebagainya, itu tekanan dalam rahimnya itu sendiri juga besar. Sehingga kalau misalnya pada ibu hamil dengan kembar dan sebagainya, sering itu karena tekanan yang lebih dibandingkan biasanya menyebabkan lahir sebelum waktunya, ketubannya pecah dan sebagainya. Dan salah satunya itu kalau kembali ke topik kita itu ya menimbulkan kemungkinan ambeien ini itu lebih besar karena ketekanan dalam perutnya itu lebih besar. Oke. Tapi berarti untuk kalau semisal sudah tahu, kalau udah tahu bahwa ini kembar gitu ya, mungkin di USG dan lain sebagainya, berarti memang harus ada tindakan ya dok ya untuk mengetahui bahwa oh ini kembar nih lebih dari 1 gitu. Berarti dia harus waspada, jangan-jangan nanti ke depan bisa terjadi ambeien kan, makanya harus dipreventif dari awal. Tapi kalau ngomongin derajat dok, tadi kan dokter menyebut derajatnya dari 30-40% itu akan berbeda-beda. Dan mungkin antara yang hamilnya 1 janin dengan 2, 3, 4 juga ketika keluar ambeien derajatnya akan berbeda. Derajat itu gimana dok? Maksudnya dari bentuk besarannya si wasirkah atau tingkat bahayanya dari si wasir itu sendiri? Nah, wasirnya itu kita lihat dari wasir yang tingkat 1, dia biasanya ada di dalam, biasa beberapa ya. Dia cuma berasa kayak misalnya tiba-tiba kita BAB, ada darah segar biasanya, rasa tidak enak, sakit pada saat BAB. Nah, kalau yang derajat 2, dia BAB dia keluar. Oh, udah ada bentuknya keluar. Dan tanpa kita apapun dia bisa masuk sendiri. Tapi itu keluarnya memang pas BAB keluar aja? Tempat BAB-nya pada saat kita ngedan, pada saat kita ada tekanan dia keluar. Pada saat yang tingkat 3 dia keluar, kita harus bantu dia untuk masuk. Oh nggak bisa masuk sendiri? Iya, nggak bisa masuk sendiri yang 3. Nah yang derajat 4 dia nggak bisa ini lagi, nggak bisa dimasukin. Oh tapi ini pertanyaan orang awam lagi dok. Jadi itu tuh benar maksudnya benjolan ya dok ya? Benjolan benjolan sebenarnya itu dia pelebaran dari pembuluh darah vena dari ininya. Jadi berarti bukan tumbuh ya, tapi karena benjol ya? Benjolnya karena saya bilang itu dia salah satu pelemahan dari dinding vena, pembuluh darah venanya itu dia membesar sehingga itu tumpukan darah. Jadi sehingga karena itu dindingnya kan tipis, sehingga kalau kita itu keras,
dia akan merobek dari itu sehingga EE-nya darah. Oh, jadi berarti bisa pecah ya dok ya? Bisa. Itu di derajat berapa kira-kira bisa pecah? 1 sampai 4 juga bisa, cuma maksudnya semakin besar kan kemungkinannya itu akan lebih besar. Berarti ketika ada benjolan itu sebenarnya ketika si ibu hamil ini lagi pup gitu ya, lagi BAB, mengedan itu dia kerasa nggak sih dok? Maksudnya ada benjolan yang menghalangi jalur si kotoran itu untuk keluar gitu. Biasanya Kan kadang-kadang kita nggak. merasakan itu sakit. Oh tapi nggak kerasa benjolan ya? Tapi Nggak ada sakit. benjolan. Kalau di dalam kan kita nggak mungkin merasakan benjolan ya. Kecuali kalau kita sebagai tenaga medis kita periksa, kita masukin dengan pemeriksaan tertentu, kita merasa ada benjolan tertentu yang kita ini dengan pemeriksaan tertentu. Oke. Tapi mungkin ini ya dok ya. Kan ini kita ngomongin dari orang Indonesia itu ada yang mungkin WC-nya, toiletnya kan ya udah smart washer, nggak kerasa ya. Tapi kan ada juga mungkin yang toiletnya masih dia ceboknya tuh pakai tangan gitu dok. Itu kalau cebok kan pasti dia harus bersihin kan seperti itu. Kalau sama tangan berarti ke ini dong, ke Kalau kekerasan. dia hemoroid eksterna atau yang di luar bisa keraba. Kita berasa ada benjolan. Benjolan yang seperti ada cairan kalau dipegang begitu yang mungkin dia akan menyebabkan sakit dan sebagainya. Rata-rata sih datang dengan keluhan katanya EE-nya sakit. Kemudian pada saat BAB dilihat BAB-nya kok berdarah. Gitu. Ada darah campur darah segar gitu. Karena mungkin keras jadi sehingga ambeien-nya itu luka, keluar darah segar. Oh berarti kasusnya kalau tadi menyebut yang di luar, berarti ada kasusnya yang masih di dalam dan di luar ya dok ya? Betul, ya. Oh itu balance dok jumlahnya, prevalensinya antara yang dalam dan luar atau tergantung derajat lagi tadi? Tergantung dari ini sih. Kadang kalau dia masih di dalam ya kita nggak kelihatan. Cuma kalau yang memang dia di bagian luar kan pembuluh darahnya kan memang dari atas ke bawah kan tergantung dari ini. Ya tergantung dia tumbuhnya di mana, pembuluh darahnya lemahnya di mana dan sebagainya. Oke. Ini menarik ya untuk orang-orang yang ngerti wasir kan, yang kayaknya wasir itu mengerikan gitu karena bikin gak nyaman, duduk gak enak segala macam, apalagi yang kerjanya duduk itu kan menyiksa banget ya dok ya. Oke nanti kita lanjut lagi ya dok ya. Betul. Oke pemirsa 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dafamily kalau Anda punya pertanyaan, kami akan kembali saat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas tema kita hari ini, ambeien pada ibu hamil ya. Tadi selama break juga, mungkin pemirsa nggak dengar kita diskusi banyak ya sama dokter ya. Ternyata sangat menarik sekali. Nah kalau Anda ingin ikutan diskusi juga boleh di 021 290 3244 atau DM Instagram kami nih di @daafamily. Kita masih bersama dengan Dr. Edihan SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi dari Rumah Sakit Atmajaya. Dok, kalau akhirnya udah ketemu dokter nih ya, udah ngerasa bahwa ini kayaknya udah bener ambeien deh gitu ya. Karena udah kerasa ini segala macam tadi yang disebutin sama dokter. Bisa nggak sih maksudnya ditangani dulu di rumah gitu? Atau lihat dulu derajatnya berapa? Derajat 1, 2, 3, atau 4 gitu dok? Sebenarnya pertolongan pertama yang gampang gitu ya dari ini untuk misalnya udah rasa nyeri dan sebagainya biasanya rendam air hangat aja, dari itu dia menolong sih. Kayak misalnya Berarti rendam air hangat itu duduk duduk di di ininya gitu. di ini. Jadi dia menolong, terus ada beberapa krem yang bisa membantu untuk meringankan rasa nyeri. Biasanya ada campur analgesik, campur ininya meredakan rasa nyerinya sih. Tapi tidak menolong untuk sampai dia sembuh benar dan sebagainya enggak sih. Oke, analgetiknya itu diminum atau dicampurin di. Biasanya kita olesin. Oh diolesin. Diolesin di wasirnya. Oke. Nah kalau air yang tadi berendam itu air biasa aja, maksudnya air hangat aja gitu ya? Aja, tanpa campuran apapun ya? Campuran apapun boleh. Dia menolong. Oke, menolong apalagi kalau udah kerasa nyeri dan gak enak banget Ya, gitu ya. betul. Tapi ada nggak dok di satu kondisi di mana kayak udah nggak bisa nih pakai rendemin air hangat lagi gitu ya, udah nggak bisa lagi nih pakai obat analgetik gitu, nggak bisa lagi mengatasi nyerinya. Ini kondisi seperti ini harus dibawa ke rumah sakit penanganan intensif dok. Ya, salah satunya itu ya mungkin yang kita bilang derajat 4 nggak bisa masuk lagi dari ininya. Kan dia kita duduk aja nggak enak, dari ininya nggak enak, kadang dia berdarah terus menerus ya sampai benjolannya kadang-kadang bisa besar. Dari ini ya mungkin harus segera ke rumah sakit kita
lakukan pertolongan pertama mungkin ya harus dioperasi. Itu kalau semisal derajat keempat terus orangnya masih ya sometimes kita kan nemuin orang yang mungkin ibu hamil yang agak denial ya. Kadang-kadang ibu hamil juga ya kan psikisnya juga kan bermain ya dok ya di situ. Itu kalau akhirnya sampai derajat keempat dan bisa jadi pecah lah segala macam itu bisa mengganggu kehamilan nggak sih dok? Nggak ya? Atau gimana? Mengganggu kehamilan secara langsung sih enggak. Cuma dalam proses kehamilannya itu dia mengganggu pertumbuhan enggak. Cuma dalam proses persalinan misalnya dia udah derajat 4 mau lahiran normal, mungkin kan pada saat kita mau ada kemungkinan untuk gunting ya untuk dari ini untuk membantu proses itu kadang-kadang kan wasirnya itu sendiri berada di daerah yang tempat kita menggunting dan sebagainya kan sehingga menyebabkan kemungkinan perdarahan dan sebagainya. Oke. Tapi sebenarnya kalau berarti gini, kalau orang ibu hamil mau melahirkan dengan kondisi ada wasir seperti itu, perlu dipertimbangkan nggak sih dok? Maksudnya kayak, oh ini bisa normal nih dengan kondisi wasirnya masih derajat 1 atau maksimal 2 gitu. Ada nggak pertimbangan-pertimbangan seperti itu? Kalau 4 ini kayaknya bingung juga nih udah hamil tua, terus wasirnya juga udah derajat 4 gitu dok. Nah kalau misalnya derajat 1-2 sebenarnya tidak ada indikasi untuk maksudnya operasi dan sebagainya. Pada umumnya wasir itu bukan indikasi untuk operasi. Cuma kalau kita pertimbangkan misalnya wasirnya super besar menghalangi tempat yang kemungkinan harus dibutuhkan untuk melakukan episiotomi ya menggunting dari ini ya mungkin salah satunya boleh dipertimbangkan untuk melakukan proses persalinan secara sesar. Jadi ini ada hitung-hitungannya lah ya dok ya, ya sama dokternya kita ya. lihat. Tapi wasir itu sendiri bukan merupakan indikasi untuk operasi. Karena bisa dilakukan tanpa tindakan operasi. Betul, gitu ya. Ya. Tapi kalau sudah level 4 harus operasi dok? Tidak juga ya? Tidak juga Masih sih, ada cara lain? tergantung dari posisinya dan ininya tempatnya. Oke dok. Sebelum lanjut ini ada DM Instagram dok dari pemirsa Bincang Sehati. Aku bacakan ya, ini DM-nya ada di layar di belakang dokter. Tapi dokter nggak usah nengok, nanti dokter tengleng. Aku bacakan ya. Ini dari Ibu Marisa ya. Dok, saya usia 25 tahun ya. Sekarang saya sedang hamil anak pertama. Wah, selamat ya Bu Marisa ya. Usia kandungan 21 minggu. Oke, saya tiba-tiba terserang wasir. Oke, ada muncul wasir ya. Apakah operasi wasir saat hamil aman dilakukan dok? Apa efek sampingnya ya? Teman kita belum dapat informasinya dok. Ini wasirnya derajat berapa? Mungkin juga nggak ngerti juga Bu Marisa ya. Nah, mungkin pertanyaannya adalah operasi wasir saat hamil itu aman dilakukan atau enggak? Ada efek sampingnya atau gimana? Gimana dok? Oke. Nah, kalau misalnya menurut pertimbangan kan kita ada kerjasama kolaborasi dengan dokter bedah ya untuk melihat kalau misalnya kira-kira dibutuhkan operasi. Biasanya kita sebagai dokter kebidanannya akan mempersiapkan ibunya untuk operasi. Karena salah satu faktor resiko mungkin nyeri yang disebabkan pada saat operasi dan sebagainya bisa merangsang terjadinya kontraksi. Biasanya kadang-kadang sebelum persiapan operasi kita memberikan obat namanya tokolitik. Jadi untuk mencegah terjadinya kontraksi. Jadi kita pantau sebelum, dalam operasi dan pasca operasi itu kontraksi tersebut tidak terjadi. Dan kesehatan janin atau kesejahteraan janinnya dalam keadaan baik. Ya biasanya sih. Umumnya sih tidak sih. Kemungkinan namanya lumayan aman, sangat aman untuk dilakukan. Yang penting kita pantau, umumnya sih komplikasi tidak terjadi. Tidak ada efek sampingnya, tidak ada komplikasinya. Betul. Tapi kalau semisal katakanlah Bu Marisa ini udah di derajat 4 nih dok, udah mendekati hari persalinan seperti itu. Mungkin ada dilematis ya orang-orang antara yang kayak antara pingin normal, pinginnya pasti banyak pingin normal gitu ya dok ya. Tapi dengan kondisi wasir dan dengan kondisi mau dioperasi aja supaya cepat karena ini urgent seperti itu. Ada pula yang mungkin kepikiran udahlah sesar aja lah, main aman aja kan seperti itu ya dok ya. Tapi kalau akhirnya kalau sesar nggak usah dibahas lah, itu udah tidak melibatkan itu kan. Nanti pengobatan wasirnya seperti apa itu tidak menjadi masalah. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika misal Bu Marisa ini mau normal, apalagi lahiran kehamilan pertama ini dok. Di level 4 ketika sebelum lahiran dioperasi nggak masalah ya dok ya nanti nggak untuk masalah. proses. Jadi kan setelah operasi kan butuh proses penyembuhan. Tergantung dari itu misalnya beberapa dipakai klep, pakai apa kan butuh penyembuhan proses ininya semuanya. Biasanya kita rencanakan sebelum
proses persalinannya dimulai biasanya. Tapi aman, aman ya Mas ya. Tapi kan mungkin kondisinya ibu hamil, apalagi yang newbie ya Dok ya, first timer gitu, yang baru mau ngelahirin pertama kali seperti Bu Marisa ini, pasti akan kebingungan nanti kalau misal udah ini derajat 4 nih, udah operasi aja karena urgent pingin normal kan, kelahiran pertama pingin normal seperti itu. Ada efeknya nggak sih Dok? Kan mungkin abis operasi terus ketika normal kan dia harus ngeden tuh Dok, gitu. Nah gimana tuh? Nah, ngedennya sendiri memang kan faktor resiko. Nah, sesudah dioperasi pun biasanya hemoroidnya atau ambeinnya bisa aja kambuh kembali. Oh gitu. Kalau kita tidak merubah pola hidup kita, pola diet kita, minum air yang cukup dan sebagainya, bisa aja kambuh di tempat lain. Kan pembuluh darahnya kan banyak ya. Mungkin pembuluh darah yang di ini sini kita udah atasin, mungkin pembengkakannya ada di pembuluh darah yang lain, bisa pindah. Oh gitu. Nah sementara kan kalau ibu hamil itu sendiri kan kayak tadi ya dokter menyebut ada tekanan kan, tekanan itu banyak banget gitu ya. Tekanan, terus kontraksi juga pasti. Berarti pasca persalinan pun bisa jadi muncul lagi dan mungkin di tempat yang lain lagi gitu ya? Bisa. Kalau kita tidak memperbaiki faktor-faktor resiko yang ada dari ininya. Oke. Tapi kalau misalnya kan faktor resikonya kehamilan itu sendiri kan, kalau udah selesai hamil ya mungkin enggak. Tapi faktor resiko yang mungkin bisa terjadi itu ya mungkin dia tetap tidak makan sayur-sayuran, berserat, kurang minum air sehingga BAB-nya jadi keras. Tentu kan jadi resiko sendiri untuk kambuh kembali dari ininya. Itu sih opsi ya Dok, pilihan ya Dok Pilihan, ya. Mau sehat atau enggak, mau muncul lagi atau enggak kan seperti itu. Nah, tapi kalau di luar operasi bagi yang udah derajat 4 untuk ibu hamil, maksudnya baru derajat 1, 2, 3 gitu ya. Itu untuk pengobatannya sendiri biasanya hanya untuk oles aja atau gimana tuh Dok? Oles itu sendiri dia mengurangi pembengkakannya dan sendiri. Tapi kalau memang untuk pengobatannya sendiri yang benar, dari ini biasanya beberapa teman sejawat dari bedah itu melakukan operasi. Jadi pembuluh darahnya itu diikat atau dengan stapler dan sebagainya. Mungkin dari begitu sih biasanya. Oke. Tapi kalau untuk tahapan mungkin 1 atau 2 kan belum bisa operasi ya Dok ya? Kalau mungkin nggak 1, perlu 2. dari ini pakai dengan pengobatan dengan krem tertentu dari ininya. Dan mungkin bantu dengan rendam air hangat dan sebagainya menolong ya. Tapi kalau ada akhirnya yang udah deh aku pengen yang cepat aja, nggak mau ribet ngerendam apa segala macam, mungkin ribet, obat aja deh gitu. Nah semisal kalau minum obat itu ada Dok, maksudnya selain yang tadi obatnya itu? Biasanya kita kalau langsung di ini kita ada dalam bentuk supositori untuk hemoroid yang di dalam kita dimasukin. Sama ada juga yang oles untuk yang di luar kalau kelihatan dari ini. Oke. Nah itu kalau untuk entah yang dimasukkan kan ada ya Dok ya, kalau nggak salah itu bentuknya kayak peluru gitu ya Dok betul, ya? itu supositori. Nah itu ya namanya. Betul. Apa Dok namanya? Supositori. Supositori ya. Nah ada juga yang oral ya seperti itu. Nah berarti kalau akhirnya pakai itu gitu ya, entah yang oral atau lewat bawah itu yang dimasukin, itu mengganggu kehamilan nggak sih Dok? Kan kadang-kadang ya nggak tahu nanti yang trimester pertama. Tergantung dari kita bilang isi obatnya. Tapi kalau yang kita masukkan supositori umumnya kan berlaku untuk lokal. Lokal untuk masuk ke dalam ini. Kalau yang mengganggu janin dan sebagainya kan biasanya itu kan dia dimasuk ke dalam tubuh dulu, terus dia akan masuk ke janin. Tapi kalau misalnya kita olesin kan kemungkinan masuk ke janin kan lebih kecil. Itu berlaku untuk yang kehamilannya, kan ada kehamilan orang ibu hamil yang fine aja nih proses kehamilannya, tapi ada juga kehamilan yang muncul inilah, muncul itulah segala macam. Itu aman untuk semuanya atau gimana Dok? Biasanya, atau harus benar-benar pilih-pilih obat? Kita pilih obat. Jadi makanya untuk ibu-ibu hamil biasanya obat-obat yang kita berikan itu biasanya golongan A atau B. Dalam arti kata itu dia aman untuk kehamilan dan janin. Jadi kita sebagai dokter kebidanan itu akan memilih obat-obat yang memang aman untuk ibu hamil dan janinnya. Oke. Ada pernah nggak Dok ketemu kasusnya ibu hamil ini kehamilan pertama ngalamin ini gitu, wasir gitu ya. Terus ya dengan treatment tindakan akhirnya sudah deh kelar gitu ya persalinan pertamanya. Terus datang lagi deh kehamilan kedua dan mau persalinan kedua ternyata mengalaminya lagi. Itu lebih besar lagi risikonya nggak sih Dok? Biasanya kalau udah pernah mengalami resiko misalnya kayak hemoroid, berikutnya ya besar kemungkinan bisa tumbuh lagi karena dia bisa ini lagi biasanya sih. Tapi itu tetap maksudnya masih oke nggak untuk melakukan persalinan secara normal atau mungkin dirujuk
Kayaknya ini Bu sesar gitu atau gimana tuh, Dok? Enggak sih, ya kembali lagi kita lihat seberapa besar, seberapa ini ya posisinya di mana sampai menghalangi tempat kita mau ini enggak, mau misalnya dibutuhkan melakukan episiotomi itu menghalangi enggak. Kalau tidak itu ya most likely enggak, ya? karena Masalah tidak ya? merupakan indikasi untuk operasi. Oke, jadi memang benar-benar harus konsultasi ya Dok ya untuk mengetahui apakah ini mengganggu proses kehamilan dan persalinan atau enggak gitu ya. Oke, ini sudah terjawab semua, nanti kita lanjut lagi di segmen terakhir ya Dok ya. Baik. Oke pemirsa 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dafamily kalau Anda punya pertanyaan, kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar gimana sih cara mengatasi ambeien pada ibu hamil. Ini menjadi concern bersama ya, apalagi untuk yang baru pertama kali hamil, kalau tiba-tiba muncul wasir, aduh gimana gitu ya. Nah mungkin setelah ini kita akan membahas nih beberapa tips atau cara yang bisa kita lakukan, hal-hal sederhana yang mungkin bisa meminimalkan risiko terjadinya ambeien atau wasir pada ibu hamil. Jadi kadang-kadang kalau ngomongin ibu hamil, apalagi yang baru pertama kali itu banyak parnonya ya. Apalagi selama pandemi kemarin juga tadi sempat ngobrol sama dokter selama break. Ya gimana ya, dokter Google ya, self diagnose itu sekarang banyak banget ya. Jadi kayak ngebaca sedikit-sedikit, aduh ketakutan, jadi malah salah diagnosis. Nah, akhirnya harus ke dokter, udah harusnya kan datang ke dokter untuk konsultasi mendapatkan diagnosis, tapi datang ke dokter udah bawa diagnosis sendiri. Itu masalahnya ya. Oke, kita masih bersama dengan Dr. Edihan, SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi dari Rumah Sakit Atmajaya. Betul ya Dok ya, yang baru aku bilang ya, banyak yang datang, harusnya kan datang ke dokter untuk mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan dan diagnosisnya apa gitu ya. Tapi kadang-kadang banyak yang akhirnya datang sudah bawa diagnosis sendiri ya Dok ya. Oke, nah kalau kita ngomongin tentang ambeien gitu ya, supaya tidak salah diagnosis, jangan-jangan pas lagi pup ada darah gitu ya dan pikirannya macam-macam, kita akan membahas beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk meminimalkan risiko ya Dok ya. Yang pertama adalah tidak menahan BAB. Nah, menahan BAB, ada ya orang nahan BAB? Kayaknya kalau kita nahan BAB itu gimana sih Dok? Maksudnya Sebenarnya dampaknya? kadang-kadang kan dia mau misalnya udah mau nih udah ada BAB nih, bentar lagi lah, atau mungkin tempatnya jauh, akibatnya kan di bagian tempat kita mau BAB itu kan terjadi penyerapan cairan ya. Okay. Penyerapan cairan nanti awalnya kan BAB kita itu kan dari ini kan dalam bentuk lebih lembek, makin ke bawah makin ini lama kan dia makin keras dia pembentukannya. Jadi kalau kita menahan itu kan otomatis sama seperti konstipasi sehingga BAB-nya mungkin jadi lebih keras. Jadi sehingga kita menyebabkan mau BAB itu kan harus perlu mengedan, perlu ini dan sebagainya, sehingga faktor risiko dari salah satu Itu juga berpengaruh dengan udahlah nahan BAB plus ditambah dengan tekanan yang tadi dokter sebut. Dari ini ya, pada ibu hamil ya. Oke. Plus mungkin susah jarang makan Jangan sayur. makan sayuran, tidak makan serat, kurang minum air, semuanya jadi plus-plus semuanya. Ada nggak sih Dok, maksudnya mungkin ya makanan-makanan yang ini baik nih dikonsumsi untuk ibu hamil supaya tidak mengalami konstipasi dan lain sebagainya Dok, untuk memperlancar itu jalurnya. Ada nggak sih Dari makanan? itu makanan ya itu buah-buahan yang paling gampang ya, kita di negara tropis kan kaya akan buah-buahan berlimpah. Banyak dari ini misalnya kayak semangka, dari ininya banyak lah, sayur-sayuran kita banyak dan murah dan baik dan bagus ya, malahan sampai ini ya minum air yang cukup. Ini kan jadi concern ya Dok ya, ini mungkin mewakili para ibu hamil. Tadi kan dokter juga sempat mention ibu-ibu hamil itu kadang-kadang nyium bau makanan aja yang awalnya mungkin suka ya waktu gak hamil tiba-tiba bek gitu. Apalagi untuk yang sayuran yang awalnya mungkin ngerasanya enak, tapi kalau bahasa apa ya Dok ya, bahasa orang Jawanya itu langu gitu. Apa sih langu? Maksudnya kayak ada satu smell yang gimana gitu yang akhirnya mereka bikin mual gitu. Jadi kayak niatnya sih baik ya mungkin si suaminya untuk kamu makan sayur, buah segala macam. Sebenarnya enak, tapi karena mungkin sensitif ya penciumannya, boleh nggak sih digantikan dengan yang bukan raw foodnya gitu maksudnya bisa, gitu. salah satu yang dari ini ya, dari mungkin kan kita banyak namanya pil dengan serat ya, yang mendapat seratnya dan sebagainya. Tapi kan
kalau yang bisa yang alami, why not kan? Tidak perlu biaya terlalu mahal, tidak perlu terlalu ini. Tapi kalau misalnya sampai tidak terpenuhi karena masalah tersebut di atas ya, bisa sebagai salah satu penggantinya dengan mungkin ada tablet atau kaplet yang mengandung serat tinggi dan sebagainya. Banyak juga ya di pasaran. Itu nggak masalah ya dok ya? Gitu. Harusnya nggak masalah. Harus ya sebenarnya sih baiknya yang raw foodnya ya makan aslinya. Tapi kalau akhirnya yang nggak ada dan daripada dimuntahin ya dok, karena kan kadang-kadang ibu hamil kan begitu ya dok ya. Betul. Kadang-kadang ada yang enak makannya, ada yang susah makannya seperti itu. Itu dari makanan. Minum air juga penting ya dok ya. Kayak bisa melancarkan BAB juga dan hubungannya dengan wasir gimana tuh dok? Untuk mencegah mungkin meminimalkan terjadinya munculnya wasir. Yang kalau wasir itu kan salah satunya dari itu BAB-nya keras. Dengan minum air yang dari ini kan dia mungkin pencernaannya lebih lancar dan lebih ini proses mulai dari atas ke bawahnya mungkin kan lebih cepat jadi nggak lama jadi sehingga semuanya lebih lancar. Tidak perlu BAB yang keras dan ininya mungkin BAB-nya lancar, tidak keras, semuanya ya terjaga jadinya minimal. Nah kalau semisal dok, ini dia di derajat 1. Derajat 1 kan tuh masih apa ya, ringan lah gitu ya dok ya. Nah kalau akhirnya udah ketahuan derajat 1 terus kemudian dia makan, si ibu hamilnya makan makanan yang berserat, yang baik lah gitu ya. Kemudian kecukupan terhidrasi dengan baik juga. Itu kira-kira bisa hilang sendiri nggak sih dok? Hilang sih mungkin enggak ya, tapi mungkin dia mengecil bisa memperbaiki. Tapi kalau misalnya kurang ini lagi ya mungkin dia bisa timbul lagi. Gitu ya, oke. Berarti memang salah satunya adalah entah itu sudah ketahuan atau belum, jangan belum ya, tidak lah ya, Tidak. belum ya. Jangan sampai ya dok ya. Makan makanan bergizi, serat tinggi dan lain sebagainya itu menjadi sangat penting ya. Terima kasih Dr. Edi sudah berbagi bersama kita pagi hari ini. Semoga ini insight baru ya untuk ibu hamil, apalagi yang baru pertama kali hamil ya dok ya, supaya tidak mengalami ambeien dan bisa melahirkan secara normal dan sehat. Ibunya sehat, dedek bayinya juga sehat ya dok ya. Terima kasih Dr. Edi. Salam sehat selalu untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Atma Jaya ya dok ya. Terima kasih dok. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Edi. Semoga bermanfaat ya, apalagi untuk Anda yang baru pertama kali hamil. Oke, saya Raden Madlias pamit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Rabu yang indah ini. Sampai jumpa.